Kalau tadi pembahasannya yang 3T, mungkin saya udah sampai ke tiga-tiganya. Oh, Istri saya selingkuh dengan 5 laki-laki. Itu pun yang saya ketahui. terus Saya udah nggak sedih lagi. Saya sudah tenang. deketin lagi mic-nya boleh? Saya sudah nggak sedih lagi. Saya sudah tenang. Saya sudah menetapkan. Dan saya juga sudah tinggalkan. Memang berbulan-bulan jatuh bangun. Luar biasa gitu. Saya juga masih getar gitu kalau cerita ini gitu. Tepatnya 1 tahun yang lalu lah. Saya nggak punya rasa curiga, saya nggak punya rasa prasangka buruk ke istri saya. Mungkin ada di sini istri saya. Enggak mungkin di sini juga. Nggak mungkin di sini juga. Nggak mungkin. Takutnya. Iya, terus Nah, dari itu dilakukan selama 6 bulan sebelum saya ketahui itu. Ya mungkin ada jalannya dari Allah tanpa diduga-duga dan semuanya ketahuan. Dan dari salah satu selingkuhannya pun terbuka gitu bahwa sudah ngekos bareng, pesanan traveloka lebih dari 20 hotel. Dan semua dibiayai oleh istri saya. Untuk kegiatan selingkuh itu. Mabuk-mabukan bareng gitu. Saya juga kaget gitu punya istri begitu. juga kaget. Padahal istri saya pakai kerudung. Apa? Istri saya juga pakai kerudung gitu. Tapi saya kaget begitu gitu. Izin ya, ini mungkin lebih dalam pertanyaannya. Ya. Menurut Kang Nuran, apa yang membuat istri melakukan kegiatan tersebut? Nah, jadi gini, saya juga akhirnya menemukan jawabannya ya. Setelah 1 minggu ketahuan, saya langsung berangkat umroh. Ya pentingnya Sirah Nabawiyah, ya akhirnya saya belajar gitu. Sekali bercucunya Nabi, yaitu Sayyidina Hasan, itu diracun, dibunuh oleh istrinya sendiri sama orang yang paling terdekat, paling dia percayai. Kemudian saya berpikir, siapalah saya gitu, yang bukan siapa-siapa, yang banyak dosanya, dihianati yang seluar biasa ini gitu, yang tidak disangka-sangka, akhirnya terbongkar gitu. Akhirnya istri saya keluar dari rumah, anak bersama saya, anak laki-laki, umur 2 tahun lah. Anak saya masih kecil. Sekarang udah 3 tahun lah. Kejadiannya 1 tahun yang lalu, dari 3T itu saya udah ikuti semuanya gitu. Saya harus tenangkan, kemudian saya tetapkan. Kenapa ini harus saya tetapkan? Karena tidak ada yang bisa harus diperbaiki dari mana gitu. Yang akhirnya saya tinggalkan gitu. Jadi fase sedih, galau, gulana itu saya udah lewati semua. Cuman dari hal ini saya belajar bahwa bersandar kepada manusia itu sangat mengecewakan gitu. Satu sisi yang saya pelajari bersandar, satu sisi Al-Quran sebut manusia itu makhluk yang lemah, satu sisi sebut manusia sebagai makhluk yang sempurna. Akhirnya saya nemuin jawaban gitu, bahwa ketika kita bersandar ketidaksempurnaan kepada manusia, maka kita juga tidak akan sempurna. Berbeda halnya ketika kita bersandar kepada Allah, maka kita akan menyempurna gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya, ini mungkin terjadi mungkin untuk kita semua. Yang saya ketahui bahwa yang namanya tadi ruh kita itu kan melekat dengan akal, dengan perasaan kita.
Nah, rasa kekecewaan ini apakah akan terbawa sampai nantinya di di akhirat, kemudian dihisab dan yang lain, atau seperti apa? Karena yang saya takutkan cuma satu, barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Itu barangkali Baik, baik, Masya Allah. Baik, izin. Kang Nuran sekarang hubungan dengan, berarti udah mantan? mantan. Sudah mantan, baik. Dengan mantan istri seperti apa hubungannya? Karena bagaimanapun, beliau adalah ibu dari anak. Betul. Seperti apa hubungannya kalau boleh? Saya kalau urusan itu, anak saya kalau mau ketemu, silakan gitu. Saya nggak pernah menghalang-halangi, cuman saya nggak mau ketemu gitu. Gimana ya rasanya? Kalau mau ketemu anak silakan. Gitu. Tapi kalau ketemu Kang Nuran nggak mau. Saya nggak mau. Oke. Gitu. Tapi pernah nggak terucap apa yang bikin dia seperti itu? Atau mungkin Kang Nurannya yang ada kurang? Atau memang dia melihat sisi lain di laki-laki lain? Alhamdulillah, saya kan secara ekonomi saya rumah ada, kemudian kerja mungkin dari waktu mungkin ya, karena saya usaha. Saya kan paling dari waktu 1 minggu itu 2-3 hari nggak ada di rumah. Tapi selalu komunikasi setiap hari. Kalau saya bilang, "Bu, aku nggak pulang ya." Mana gitu. Dan kesalahan terbesar saya ngejarin mobil dan ngasih mobil. Jadi ketika dia punya mobil, kemana gitu? Ke tempat-tempat hiburan malam, kayak gitu lah. Itu kesalahan utama ya. Ngajarin mobil gitu. Jadi ini sekaligus Akang teh mau cerita ke kita bahwa yang begitu teh bukan hanya laki-laki ya. Ya. Perempuan juga ada. Ada. Istri Anda gitu ya waktu itu ya. Mantan ya dulu ya. Ya, karena maksud saya ketika itu semua terbongkar. Iya. Ini kan bernikah ini kan bukan urusan saya dengan mantan ya, Iya. tapi kan antara dua keluarga besar Muhun, ya. iya. Semua kecewa, semua nggak sangka. Tapi ketika di pengadilan agama nggak ada kapok-kapoknya gitu, minta emas 50 gram, minta A, B, C, D, C gitu. Tapi pengadilan juga kan nggak ini ya Nggak sembarangan memutuskan. memutuskan hanya dapat 2,5 juta gitu. Karena berkasnya juga komplit, sampai di akhir kita Iya. hadirkan saksi selingkuhannya jadi saksi di persidangan. Dan semua diiyakan gitu. Inilah pelajaran dari satu kalimat yang ingin AA sampaikan. Lepaskan dia yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Saya selalu percaya kenapa Allah mematahkan hatimu, karena biasanya di balik patahan-patahan hati Allah menitipkan cahaya untukmu. Setuju? Kang Nuran memang tidak mudah, tapi kalau beliau bertanya, boleh nggak? Mungkin kalau saya bikin sentence kalimat yang bagus ya, boleh nggak aku menjaga jarak dari orang yang pernah menyakitiku? Mungkin begitu kalimat pertanyaannya. Kalau memutuskan jangan, karena nggak boleh. Barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka dia bukan golongan kami. Tapi mungkin kalimatnya, boleh nggak menjaga jarak dari orang yang pernah menyakiti? Boleh tidak? Kata siapa? Kenapa so tahu begitu jawabannya? Jawabannya, menjaga jarak itu bukan memutuskan silaturahmi. Menjaga jarak itu artinya menjaga hati agar hati tidak tersakiti berkali-kali. Setuju? Kadang kita harus menjauh dari orang yang pernah menyakiti, bukan karena benci, tapi karena hati butuh sembuh setelah disakiti berkali-kali. Maka tadi Kang Nuran khawatir, saya takutnya jiwa dan rasa begitu ke bawah. Enggak, Kang. Akang perlu sembuh, Kang. Karena kalau Akang masih open dan Akang masih lihat, nggak mudah, Kang, buat maafin orang itu. Makanya kalau ada yang tanya, boleh nggak aku unfollow orang yang nyakitin aku? Cek saha,
Ih, kumaha sih jawaban teh? Boleh tidak? Boleh. Karena kalau makin lihat terus sakit kan? Iya enggak? Ngeblok kontaknya, unfollow sosmednya. Karena kalau kita masih merawat dia ada di situ, kebuka lagi, sakit lagi. Makanya sakit hati dan luka hati itu hadirnya karena hati kamu mengizinkan sakit. Maka Akang izin ya, Akang jaga jarak dari yang pernah menyakiti. Kemudian Akang sibukkan diri dengan kebaikan ke depan. Percayalah, tidaklah Allah mengizinkan hatimu sakit kecuali Allah mengizinkan hatimu lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi laki-laki itu kowam kan. Makanya tadi tanya ya, apa yang membuat perempuan seperti itu? Ini mungkin juga general ya, saya mau jawabnya agak general. Ya, kalau ada orang yang berpaling, kita tidak serta-merta, dalam tanda kutip ya, tidak serta-merta menyalahkan. Dia udah pasti dia masalah. Tapi coba belajar, apa yang bikin dia berpaling? Mungkin tidak hadirnya kita, mungkin kurangnya kita, sehingga ada bab introspeksi untuk bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Pelajarannya, agar nanti jika Akang bertemu lagi, masih mau nikah nggak Akang? Kok kayak tegang begitu ini teh ya? Jika nanti Akang bertemu lagi dengan perempuan yang jadi jodoh Akang, Akang belajar bahwa aku jangan mengulangi kesalahan aku yang kemarin. Sehingga membuka peluang yang sama, ujungnya jatuh juga di jurang yang sama. Belajar pelan-pelan ya. Belajar mengikhlaskan, memaafkan, dan meninggalkan. Udah bagus. Dan kita kadang-kadang jangan khawatir ya untuk melepas pergi orang yang pernah menyakiti. Terlalu berarti hati ini untuk disimpan dan menyimpan hati yang pernah menyakiti. Setuju? Hati kita tuh kayak ruang. Kalau ruangnya diisi dengan sakit, maka kita tidak akan punya peluang mendapatkan kebaikan. Maka ruang di hati itu kosongin. Kosonginnya dengan cara apa? Belajar menerima kebaikan lain yang Allah siapkan untuk kita. Jadi insya Allah Akang tidak akan dibawa sampai akhirat. Karena urusan dunia mah cukup di dunia. Tapi nanti setelah akhirat Akang harus belajar lebih tenang aja. Karena yang akan berjumpa dengan Allah adalah hati yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akang yang paling mahal itu hikmah dari setiap masalah. Maka Akang temuin hikmahnya dan beliau luar biasa. Setelah disakiti beliau pergi menuju Allah umroh. Ini luar biasa. Jadi catat ya. Kalau kita pernah dikasih masalah dan dengan dikasih masalah membuat kita lebih dekat sama Allah, sesungguhnya kita sudah sembuh dari masalah yang sedang kita hadapi. Karena ada orang yang ketika lagi dikasih masalah malah jauh dari Allah. Ada tidak? Ada. Maka bersyukurlah semua yang hadir siang ini di sini, masya Allah. Dari depan sampai belakang, AA percaya hadir dengan ujiannya masing-masing. Dan percayalah, setelah ini ada kabar baik yang Allah siapkan. Selalu ada pelangi setelah badai. Selalu ada bahagia setelah kesedihan melanda dalam hati kita.